Ditolak Jokowi, Bandara Dawa Kediri diundur. Pejabat Kemenhub dan adik ipar Jokowi diperiksa KPK. Ngeri kecoa-coa. Tak betul-betul ya? Ngeri kok. Iya wis, oke. Teruskan. Bandara Internasional Dawa Kediri makin tidak jelas kapan dibuka secara resmi karena beberapa media menulis simpang siur. Simpang siur. Jelas ya. Tidak jelas kapan dibuka. Sedang pembangunannya, proyeknya sudah rampung 100%. Wis semuanya sudah komplit. Sebelumnya Presiden Jokowi menolak pembangunan Bandara Kediri itu dimasukkan sebagai proyek strategis nasional. Ini apa sampai ditolak? Benar, penolakan Bandara Kediri ini oleh Presiden waktu itu karena pembiayaan proyek dilakukan oleh swasta, sehingga tidak perlu dimasukkan PSN. Gitu ya. Namun setelah lobby sana, lobby sini, proyek Bandara Internasional Dawa Kediri berhasil masuk proyek PSN. Wah, luar biasa. Ya, karena lobbynya bro. Wah. Sehingga lobby-lobby itu sampai terjadi perpres itu. Ada dasarnya ini? Ada. Oh iya, betul. Proyek strategis nasional ini terbitlah Perpres nomor 59 tahun 2018 yang merubah Perpres nomor sebelumnya, Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN tersebut. Nah, Perpres ini isinya perubahan terhadap lampiran beberapa proyek baru. Di antaranya ada nama proyek Bandara Kediri. Berarti intinya ngene kok. Iya. Jadi perpres pertama nama Gudara kegana Belum ada. Itu karena ditolak kan ya? Ditolak Pak Jokowi. Tapi karena bisa nggak? Bisa. Akhirnya muncul perpres baru, Berikutnya, perpres perubahan, merubah perpres yang lama. Baru muncul proyek Bandara Internasional Dawa Kediri. Ini masuk dalam perpres yang terbaru yaitu Perpres nomor 59 tahun 2016. Tapi ngomong-ngomong itu, Bandara Internasional kok sampai Kediri itu kata yang benar internasional sih, menurut pandangan dia. Bandara internasional berarti kan melayani jalur luar negeri dari dan ke, keluar dan masuk. Nah, untuk Kediri kan Bandara Kediri bisa melayani umroh, haji, otomatis itu kan harus internasional. Sisi lain ini kok, brand positioning itu kan perlu, apalagi gudang garam. Jadi membangun fisik itu berbarengan dengan membangun brand. Brand positioningnya Bandara Dawa itu sebagai bandara internasional atau hanya nasional lokal saja. Makanya sejak awal brand positioning itu dibangun biar di benak masyarakat itu nancep, itu bandara internasional. Ketidakmenentuan jadwal pembukaan Bandara Internasional Dawa Kediri semakin terlihat sejak KPK melakukan OTT terhadap praktek suap proyek-proyek di Kemenhub di Pulau Jawa dan Sumatera bulan lalu itu. Berarti ini OTT KPK terkait proyek kereta api, jalan kereta api double track itu loh. PSN itu loh. Nah, itu kan juga masuk PSN. Proyek Bandara Kediri yang muncul di Perpres nomor 58 apa nomor 59 di tahun 2018 ya. Nah, itu munculnya berbarengan dengan proyek kereta api itu. Betul. Nah, aku kerungu-kerungu kok melibatkan banyak pihak. Informasinya piye? Diterusnya apalagi sejak KPK melalui keterangan resminya pada Desember 2004. 2004. Itu kelingan aku itu waktu KPK merilis penangkapan terhadap wakil menteri. Muncul pertanyaan wartawan, katanya
apa? Adik ipar Jokowi juga sebagai saksi. Sebagai saksi di KPK itu. Nah, demikian juga pihak swasta yang menjadi bagian dari proyek tersebut. Diketahui beberapa saksi dari swasta sudah membuka menyebut nama Menteri Perhubungan Budi Karya terkait adanya proyek-proyek titipan. Nah, yang tidak terkait dengan adik ipar presiden tadi. Iya, ngeri, semakin ngeri ya. Beberapa proyek double track misalnya PJK tersebut bagian dari beberapa proyek yang masuk dalam Perpres nomor 59 tahun 2018. Oh ya. Masuk itu ya, tentang perubahan keduanya Perpres sebelumnya tadi. Nah, sedangkan proyek Bandara 2 Kediri menjadi bagian satu paket dengan Perpres nomor 59 2018 tadi. Kemudian satu lagi, Perpres tahun 109 tahun 2020 yang muncul juga proyek penambahan lingkup jalan tol Ngawi Kertosono Kediri sementara. Proyek tol Kediri Tulungagung belum muncul di paket regulasi Presiden Jokowi waktu itu. Tapi sejak adanya Perpres yang perbaru tadi, semuanya katut. Terus Kang ya? Ini semakin menarik loh Kang. Semakin menarik ini. Kabar ini terembus setelah Menko Marves ad interim Erick Thohir memimpin rakor dengan menteri terkait untuk merampingkan seluruh bandara internasional di Indonesia. Tahu kan tuh jumlah bandara internasional di Indonesia sudah tercatat berapa? Jadi bandara itu domestik sekitar 400 atau 100-an ya, tapi kalau internasional kan 32. Cuma 32. Betul. Terus kalau Pak Menteri ini terkait dengan Menteri Perhubungan dan kan akan dipangkas menjadi berapa itu? 13. Iya 13 ya. Yang 13 ya. Padahal gudang garam belum masuk. Bandara Kediri. Belum masuk. Kabar ini terembus setelah tadi memimpin rakor tadi ya. Pertimbangannya adalah mendobrak pendapatan negara dari sektor wisata. Salah satu strateginya itu meningkatkan pendapatan adalah menarik kunjungan turis asing ke objek wisata dengan membatasi pintu masuk bandara internasional yang memiliki fasilitas lengkap dan nyaman serta dekat dengan objek wisata. Pemerintah itu sudah mendesain bahwa bandara internasional itu diciptakan atau dibuat khusus untuk destinasi wisata. Mereka tujuan ini? Ya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor wisata. Kira-kira itu terkait dengan banyaknya bandara internasional, tapi tidak menguntungkan dari sisi pendapatan negara. Orang Kediri mungkin saja ke Amerika, orang Tulungagung. Sing rugi kuwi. Cuman kan rupiah kan dibelanjakan ke luar negeri. Tapi kalau orang luar negeri masuk ke sini, berarti negara Indonesia dapat keuntungan lah istilahnya. Dapat pendapatan. Oleh sebab itulah pemerintah itu mendesain bahwa pendirian bandara internasional itu harus terkait banget dengan destinasi wisata. Tujuannya untuk mendobrak dunia. Berarti 32 bandara internasional itu mestinya dipikat jadi lebih sedikit nanti. Dipangkas tadi dari 30 tadi. Terutama yang cedek karo objek-objek wisata yang biasa dikunjungi wisatawan luar negeri. Misalnya saja dari 32 menjadi 14 tadi ya. Sing jelas yang Bali jelas. Surabaya, Jogja, Jakarta. Ya, betul. Terus Makassar. Terus Kalimantan, ada di situ. Ada, betul, dan banyak juga. Penutupan bandara internasional yang tersebar di beberapa wilayah dianggap memperbesar belanja rupiah ke luar negeri. Banyak wisata lokal membelanjakan uang luar negeri melalui 19 bandara internasional tadi. Sedang wisatawan asing yang masuk melalui bandara-bandara tersebut jumlahnya berkurang. Ini Indonesia rugi, negara rugi. Terlepas ada tidaknya regulasi baru tentang keberadaan bandara internasional tersebut, Menko Marves Erick Thohir menyatakan
bahwa bandara internasional yang sudah ada tetap bisa membuka untuk perjalanan umroh dan haji. Demikian juga terhadap Bandara Internasional Doha Kediri. Jelas bisa dipastikan akan berfungsi untuk pemberangkatan ibadah haji di setiap tahunnya. Jika Bandara Doha tidak dimasukkan ke dalam 13 bandara internasional yang akan diberlakukan, setidaknya brand positioning sebagai bandara internasional membanggakan masyarakat Kediri juga. Kita juga wajib bangga ya. Bangga lah. Bangga. Namun ngomong-ngomong kan tuh, di Bandara Internasional Doha Kediri itu saat ini kan mundur-mundur terus. Apa ya gara-gara ini ya? Kan kemarin awal tahun Januari sampai sampai tanggal 12 kemarin tuh Desember itu. Ya yang ceritanya kan kok. Iya. Ya wedi. Karena ada apa? Adik ipar Jokowi dipanggil KPK terkait dengan proyek-proyek PSN. Ya. Bandara Kediri kan juga masuk proyek PSN. Intinya sejak Partai Merah dengan Istana agak enggan, kurang match. Penegak hukum kan memanfaatkan momen, termasuk diantaranya itu gak sungkan untuk ngukat-ngukat yang di Kementerian Perhubungan. Padahal Kementerian Perhubungan jelas, menterinya kan dari PDIP. Kan secara umum orang awam tuh mengatakan bandara jadi ada fasilitas, tinggal cara motor kan tinggal enter tur. Kok baik Kantola. Apapun dan bagaimanapun saat ini kita lebih spesifik berbicara masalah Bandara Internasional Doha Kediri. Saat ini belum pure 100% operasional, ya tak? Belum. Padahal seperti tadi, kendala-kendala inilah menjadi misteri tersendiri. Kapan dibuka? Januari. Betul. Kira-kira mundur lagi. Maksudnya gak jelas Januari itu secara resmi dari kapal. Februari ya jelas. Kira-kira mari pemilu. Baru pemilu. Baru menunggu suasananya kayak lagi. Baik Unggul ya. Baik, kita tunggu kapan bandara itu beroperasi. Tapi jika nunggu kondisi politik tanah air yang berimbas ke investasi, kita doakan saja agar hawa panas imbas percaturan para politisi segera reda. Salam dari Memo.